Hai, saat ini saya akan membuat video yang membahas tentang karya tulis ilmiah, di mana ada 3 materi yang akan saya bahas. Pertama, pengertian karya tulis ilmiah. Kedua, jenis-jenis karya tulis ilmiah. Dan ketiga itu ciri-ciri karya tulis ilmiah. Oke, sebelum lanjut saya memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Lim Fitri. Saya berkuliah di Universitas Sulawesi Tenggara, Kendari. Ya, jurusan FKIP PG PAUD ya, angkatan pertama semester 6. NIM saya itu 2017 62017. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan masing-masing ya tentang pertama karya tulis ilmiah, yaitu laporan tertulis dan diterbitkan serta memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dilakukan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Ya, dan yang kedua itu tentang jenis-jenis karya tulis ilmiah. Ada yang saya ambil itu ada 6. Yang pertama adalah laporan. Nah, dalam bentuk karangan yang berisi rekaman kegiatan tentang suatu yang sedang dikerjakan, digarap, diteliti, atau diamati, dan mengandung saran-saran untuk dilaksanakan. Dan yang kedua adalah makalah. Dan di dalam makalah ini ditulis oleh siswa maupun mahasiswa sehubungan dengan tugas dalam bidang studi tertentu. Makalah ini dapat berupa hasil pembahasan, buku atau hasil suatu pengamatan. Sedangkan yang ketiga, kertas kerja. Karangan yang berisi prasarana, usulan atau pendapat yang berkaitan dengan pembahasan suatu pokok persoalan untuk dibacakan dalam rapat kerja, seminar, simposium, dan sebagainya. Dan yang keempat itu skripsi atau dikatakan S1 ya. Nah, karya tulis yang diajukan untuk mencapai gelar sarjana atau sarjana muda. Skripsi ditulis berdasarkan studi, pustaka, atau penelitian, bacaan, penyelidikan, observasi, atau penelitian lapangan sebagai prasyarat akademis yang harus ditempuh, dipertahankan, dan dipertanggungjawabkan oleh penyusunan dalam sidang ujian. Dan yang kelima itu tesis. Tesis ini sama dengan S2 ya. Ini mempunyai tingkat pembahasan lebih dalam daripada skripsi. Nah, pernyataan dan teori dalam tesis didukung oleh argumen yang lebih kuat jika dibandingkan dengan skripsi. Tesis ditulis dengan bimbingan seorang dosen senior yang bertanggung jawab dalam bidang studi tertentu. Dan yang keenam itu disertasi atau sama dengan S3. Ya, karangan yang diajukan untuk mencapai gelar doktor, yaitu gelar tertinggi yang diberikan oleh suatu universitas. Penulisan disertasi ini di bawah bimbingan promotor atau dosen yang berpangkat profesor, dan isinya pembahasan masalah yang lebih kompleks dan lebih mendalam daripada persoalan dalam tesis. Nah, itu untuk yang jenis-jenis karya tulis ilmiah. Sedangkan untuk ciri-cirinya yaitu ada beberapa poin. Yang pertama itu reproduktif. Nah, karya tulis ilmiah yang ditulis oleh peneliti atau juga penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya, yaitu sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca juga harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah tersebut. Itu untuk reproduktif. Dan yang kedua itu tidak ambigu. Di dalam ciri ini ada kaitannya dengan reproduksi. Sebuah karya ilmiah juga harus memberikan pemahaman secara detail dan juga tidak dikemas dan dengan bahasa yang tidak membingungkan orang ya. Dengan begitu maksud dari karya ilmiah tersebut itu bisa langsung diterima oleh sang pembaca. Nah,
Yang ketiga itu tidak emotif. Artinya karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan maupun dari penulisnya. Ya, sebab karya ilmiah tersebut harus memaparkan fakta yang didapatkan oleh atau dari hasil analisis penelitian, bukan dari sebuah perasaan subjektif dari sang penulisnya. Berarti dia harus benar-benar fakta adanya. Dan yang keempat itu menggunakan bahasa baku, ya, atau menggunakan bahasa EYD, yaitu agar dapat dengan mudah dipahami pengguna. Bahasa baku ini juga meliputi setiap aspek si penulisnya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan dari kesimpulan. Ya, ketidakbakuan pada tulisan pada karya ilmiah hanya akan membuat sang pembacanya bingung dan juga apa yang ingin disampaikan dalam tulisan tersebut tidak dipahami oleh pembaca. Itu yang kalau kita harus menggunakan bahasa baku atau EYD yang benar. Dan yang kelima itu menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah juga harus menggunakan kaidah keilmuan ataupun juga sesuai istilah akademik dari sebuah bidang penelitian si penulis. Hal itu agar bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti ataupun penulisnya memiliki kapabilitas pada sebuah bidang kajian yang dibahas dalam hal karya ilmiah. Biasanya pengguna kaidah atau istilah ilmiah biasanya itu juga menjadi takaran seberapa ahli sang peneliti pada bidang keilmuannya. Dan yang keenam bersifat dekoratif. Ya, penulisan ciri ini dikatakan penulisan karya ilmiah juga harus menggunakan kata istilah yang maupun kata yang memiliki satu makna rasional, yang artinya penulis harus menonjolkan kekuatan sebuah pemikiran yang logis dan juga kecermatan peneliti. Kedua hal itu sangat penting karena karya ilmiah juga harus bisa menyampaikan maksud dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh sang penulis tanpa membingungkan orang. Ya. Dan yang kesembilan itu terdapat kohesi. Karya ilmiah juga harus memiliki kesinambungan, yaitu antar bagian maupun babnya, dan juga bersifat straightforward. Maksudnya ialah tidak bertele-tele ataupun tepat sasaran. Sebuah karya ilmiah setiap bagian ataupun juga babnya harus memiliki sebuah alur logika yang saling bersambung. Selain itu yaitu penyampaiannya harus tepat sasaran, yaitu dengan apa yang diinginkan untuk disampaikannya. Bersifat objektif. Karya ilmiah ialah harus bersifat objektif karena hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dapat dibuat berdasarkan perasaan sang penulisnya. Karya ilmiah juga menunjukkan sebuah fakta-fakta dan juga data-data dari hasil analisisnya tersebut. Nah, yang terakhir itu menggunakan kalimat efektif. Penulis sebuah karya ilmiah harus menggunakan kalimat yang efektif. Ciri ini yaitu berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan pengguna kalimat ialah dalam karya ilmiah agar sang pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang dapat berputar-putar. Pengguna kalimat seperti itu ialah hanya akan membuat sang pembaca bingung. Ya, demikianlah materi yang saya sampaikan dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.